ketika terjadi krisis, apa yang kita lakukan? Ya, itu pertanyaan. Mungkin ada saudara-saudara yang bisa menjawab. Kalau ada krisis seperti itu, ya, dikatakan jangan kita ikut krisis, kita tetap menghormati Tuhan. Walaupun krisis pimpinanmu itu, hormati Tuhanmu. Itu yang dilakukan Yesaya, ya kan? Sudah krisis rajanya, Yesaya tetap menghormati Tuhan. Kemudian dalam suasana kacau, Yesaya berhubungan dengan Tuhan dan melayani mereka. Jadi kalaupun sudah kacau, pimpinan kita tetap layani jemaatmu. Ya, jangan ikut kacau kalau kacau pimpinan. Ya, jadi tetap layani. Itu yang dilakukan oleh siapa? Si Yesaya. Siap melayani masyarakat yang bermasalah. Jadi walaupun pimpinan kita itu bermasalah, tetap kita hormat kepada Tuhan, tetap kita setia kepada Tuhan, karena ada juga tugas yang diberikan kepada Yesaya itu. Sampai kapan Tuhan ini? Kan katanya begitu kan? Sampai kapan ini kesulitan itu? Dikatakan sampai tuntas, sampai kosong. Jadi kalau ada masalah di gereja, jangan tinggalkan gereja. Tetap setia kepada Tuhan selama hidupmu sampai tuntas. Tetap hormati Tuhanmu. Layani yang bisa Anda layani. Supaya dengan demikian Anda tetap setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah kepimpinan, apalagi di gereja kita, semua masalah pimpinan itu, pendeta dan pimpinan itu ada yang mengurus. Ya, kalau pendeta kita ada yang mengurus daerah, kalau ketua daerah ada yang mengurus uni, kalau ketua uni ada yang mengurus divisi, kalau divisi ada yang mengurus general conference. Jangan kita urus yang bukan urusan kita. Urusan kita tetap setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Melayani, tetap melayani. Walaupun kacau, kita sebagai bendahara tetap sebagai bendahara yang setia. Sebagai ketua sidang tetap setia. Semua yang ada departemen itu tetap setia kepada Tuhan. Begitulah anjuran dari Tuhan sebagai umat Tuhan menghadapi krisis ini, karena krisis ini masih di bawah kontrol Allah sendiri. Allah sendiri akan ada masanya itu selesai. Jangan kita ambil jalan pintas. Kadang-kadang karena kita tidak sabar, kita ambil jalan pintas, kita tinggalkanlah gereja ini, jangan bayar persembahan persepuluhan, sudah kacau ini pimpinan kita. Jangan karena mereka kacau jadi kita kacau, ya. Tetap setia kepada Tuhan. Itulah ditunjukkan oleh Yesaya. Sudah kacau masyarakat itu, sudah kacau rajanya, dia tetap berhubungan dengan Tuhannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kacau organisasi kita ini, tetaplah berhubungan dengan Tuhanmu, minta petunjuk bagi Dia, supaya Anda bisa berdiri sebagai umat Tuhan yang setia. Karena Dia dipilih melayani bangsa penyembah berhala, bangsa yang keras kepala, bangsa yang sombong. Ini akan berulang sejarah ini kepada kita sekarang ini. Jadi kita akan lihat, waduh, hamba-hamba Tuhan. Jangan juga ada, tapi ingat, hamba-hamba Tuhan seperti Elia, dia pikir dia sendiri yang setia, masih ada 7.000 orang lain, masih ada. Masih banyak yang setia. Jadi itu kuncinya saudara David, ya. Tetap berhubungan dengan Tuhanmu, minta petunjuk bagi Dia, tetap kerjakan pekerjaan kita. Makanya katakan, jangan kita melangkah kepada ranah yang bukan bahagian kita. Jadi bahagian kita itu kita kerjakan terus. Walaupun di sana kacau, kita jangan ikut kacau. Kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan yang lain. Terima kasih pendeta. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan pertanyaan di hari Jumat yang nomor 2. Apa katanya? Jika Allah masih memegang kendali, mengapa orang yang baik menderita? Kan begini, dunia ini, sekarang itu contohnya. Kita yang sudah ikut protokol kesehatan, sudah menjaganya, kenapa lagi kena COVID? Karena kita sudah tinggal di dunia yang penuh ketidakadilan, di dunia penderitaan. Kadang-kadang umat Tuhan itu juga diberikan penderitaan sebagai ujian. Walaupun di tengah-tengah penderitaan itu ada ujian seperti itu, dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi begitu pelajarannya memang. Jadi kan jangan makanya kita cepat-cepat menghakimi orang, ya. Oh, berarti kau tidak makan-makan yang sehat kau.
kau begini-begini sehingga kena COVID atau susah. Padahal kita orang-orang baik. Kenapa? Ya, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Jadi Tuhan kadang-kadang menderita. Mengapa si Ayub menderita? Padahal dia orang baik. Nggak apa-apa, tapi disitulah ada kadang-kadang kita dibuat menjadi satu baju ujian kepada orang lain. Apapun kondisinya, umat-umat Tuhan itu tetap setia kepada siapa? Tuhan. Jangan hanya karena enak, maka dia tetap setia. Dalam kondisi apapun, umat Tuhan itu diuji. Menjadi contoh teladan kepada orang lain. Jadi, orang yang sudah dipenuhi Tuhan tidak mengambil gambaran-gambaran seperti itu lalu menyalahkan Allah. Kenapa yang baik itu jadi menderita? Tidak. Tuhan biarkan kadang-kadang terjadi. Sama seperti siapa? Si Yohanes. Kenapa Yesus ada di situ kepalanya dibiarkan terputus? Enggak ditolong. Ada di sana ajaran, ada pekabaran di sana untuk orang-orang yang hidup pada zaman itu. Jadi kalau terjadi pun kita dibakar, disiksa, padahal kita baik, itu menjadi darah orang syahid, martir bagi orang syahid. Di sana kebenaran itu akan apa? Akan muncul. Mungkin di seluruh kantor-kantor itu hanya kita yang setia satu orang, tapi justru kita yang dipecat. Ya, ada pelajaran. Walaupun dipecat, kita tetap surprise mengikuti Tuhan. Jadi memang luar biasa pengaruh firman Tuhan ini kalau itu diisi dalam pikiran kita. Jadi selalu hal-hal yang positif terjadi bagi umat Tuhan walaupun menghadapi hal-hal yang negatif. Kira-kira begitu, Pak Panjaitan. Ya, terima kasih pendeta. Ini sebenarnya menarik karena ya kita bisa lihat keadaan saat ini mengenai krisis kepemimpinan gitu ya. Iya. Kita kan sebelum jadi pemimpin kita harus jadi yang dipimpin dulu ya. Untuk jadi seorang pemimpin yang baik kita harus jadi orang yang bisa dipimpin yang dengan baik itulah istilahnya. Ya. Nah sekarang kendala itu biasanya banyak seperti sekarang kalau kita lihat pemerintahan pemimpin-pemimpin kita yang di sana tapi yang lebih pintar sepertinya kita yang di bawah ini. Karena kita bilang seharusnya nggak begitu, seharusnya begini ya kan. Padahal kita nggak bisa melihat apa yang sedang mereka hadapi di atas sana gitu. Makanya kalau buat saya krisis kepemimpinan ya kita semua akan jadi pemimpin di bagian kita masing-masing. Tetapi sebenarnya kita harus lebih bijaksana lagi pada waktu kita sebagai orang yang dipimpin. Karena ini yang akan menjadi batu sandungan. Kita akan buat pemimpin kita itu kalau mereka tidak benar jadi batu sandungan buat kita, alasan buat kita kan. Makanya tadi saya tanyakan apa yang harus kita lakukan pada waktu kita berada dalam suatu krisis kepemimpinan. Tadi sudah dijawab bahwa kita tetap harus setia kepada Tuhan kita hanya melihat kepada Tuhan kita saja. Tetapi saya nggak tahu apakah kita punya juga, ini pertanyaan saya, apakah kita juga memiliki beban untuk menyatakan kepada pimpinan tersebut bahwa dia salah atau memang kita biarkan saja karena tadi dibilang kan itu mungkin bukan ranahnya kita. Kalau bukan ranahnya kita tidak perlu lakukan. Tapi dikatakan saudaramu pun, saudara itu bisa jadi teman kita, pimpinan kita, bawahan kita, siapapun itu yang salah, maka kita harus menegurnya kan. Nah ini yang harus ini yang saya rasa gini. Karena pada waktu kita melakukan itu, tetapi kita lakukan itu ke pimpinan, itu akan berbeda implikasinya dengan jika pimpinan yang melakukan itu ke kita, ya kan? Kalau pimpinan itu menegur kita, ya kita akan apa? Oh iya, dia pimpinan saya, maka saya akan dengarkan baik-baik. Tapi pada waktu itu sebaliknya, ini jadi hal yang sedikit ambigu. Di satu sisi saya sebagai yang dibawa, yang dipimpin, tadi pertanyaannya apakah ini bagian saya, boleh saya lakukan atau tidak, ya kan? Yang kedua, pada waktu pimpinan menerima tersebut, ya tergantung orangnya tadi kan, tergantung orangnya. Kalau memang dia tadi pendeta katakan kalau ditegur marah, ya berarti sombong yang ada sama dia. Tapi kan kita juga tidak tahu itu seperti apa. Ini yang menjadi masih mengganjal di dalam pikiran saya. Kalau kita bicara mengenai krisis kepemimpinan ini, apakah di dalam situasi krisis kepemimpinan setelah tadi satu, kita setia kepada Tuhan kita, lalu apakah kita biarkan saja pemimpin kita itu dengan, ya kita bisa bilang dia krisis pasti karena ada kesalahan atau sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan, atau kepemimpinan yang tidak seharusnya dia lakukan kepada
kita yang dipimpinnya kan. Itu kan krisis kepemimpinan. Atau dia lari dari Tuhannya gitu kan. Yang paling simpel itulah. Dia lari dari Tuhannya sehingga dia tidak memimpin dengan baik. Gitu. Apakah kita biarkan saja ataukah kita memang punya kewajiban untuk menegurnya? Walaupun kadang tadi kalau pada menegur juga kita kan dilema ya. Menegur pimpinan itu dilema, itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, itu yang ingin saya dapatkan, kalau bisa ada masukan lah gitu. Ya, kalau memberikan hal-hal yang baik nggak salah. Apa yang saya masukkan sekarang, jangan kita yang mengganti dia, memanjulkan dia. Tapi kalau seperti tadi boleh, artinya kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan berikan keberanian kepada kita, agar kita bicara dengan sopan. Kita berdoa kepada dia dengan kasih sayang berdua, tapi jangan dipermalukan di hadapan umum. Mari kita nasihat. Saya juga lakukan hal yang sama kepada ketua daerah saya. Pak, saya mencintai Bapak, tapi ada yang kurang lebih, maafkan saya kalau salah. Tapi saya berdoa dulu. Jangan dorongan dorongan emosi. Ya kan? Dorongan Tuhan itu bisa berdoa, kita bisa. Nanti hasilnya kan lebih baik. Akhirnya orang itu menjadi sahabat saya sampai sekarang. Saya lakukan hal-hal seperti itu. Tapi jangan sembrono, ya kan? Minta dulu petunjuk Tuhan. Bolehkah saya berangkat menasihati ini? Sama seperti Raja Daud. Tuhan, boleh saya berperang? Pergilah. Boleh saya, artinya boleh saya lakukan itu, pergi. Jangan sebelum Anda menyerahkan kasus itu kepada Tuhanmu, karena kau tahu dia salah langsung ngomong, itu nanti terjadi apa? Persoalan. Karena ini adalah persoalan rohani, harus kita bawa dengan cara-cara rohani. Berdoalah kepada Tuhan, bergumul berapa kali, atau 1 minggu, 2 minggu. Saya bergumul waktu itu 3 bulan, baru berani saya ngomong. Akhirnya Tuhan menolong saya, dia berubah, daerah itu maju. Nah, jadi yang saya maksud tadi Pak Panjaitan, jangan muncul kita mendemo-demo atau ada urusan ranah yang lain untuk itu. Kalau di gereja kita saya sama lah. Kalau mamanya saya ingin menegur Pak Panjaitan, saya berdoa dulu lah. Tolong berikan kekuatan supaya jangan salah mengerti dia. Saya mencintai dia, saya ingin dia menjadi orang yang berhasil. Itu dulu akan ada nanti roh Tuhan itu menguasai Bapak dan menguasai saya, sehingga pertemuan itu akan menghasilkan hal-hal yang positif. Jadi bisa. Hanya jangan aku diutus oleh Tuhan untuk bicara sama pendeta. Bukan begitu. Salah lagi nanti kan. Ada orang aku diutus. Nah, seolah-olah dia nabi. Yang diutus itu adalah rasul dan nabi. Ya, ada orang kan anggota katakan, aku diutus Tuhan untuk bicara dengan saudara. Tidak ada. Itu soal nabi dan kenabian itu ada apanya di dalam Alkitab. Tapi kalau soal sesama manusia, karena kita betul-betul mencintai pendeta kita, mencintai ketua daerah kita, mencintai ketua unit kita, pergilah berdua. Jangan bawa orang rame-rame. Berdua. Kalau rame-rame nanti, kalau orang berkelahi dibawa temannya, kalau dia kalah, minta kekuatan dia sama orangnya. Jadi kalau yang sendiri-sendiri, kalaupun dia kalah, gentle dia melakukan. Jadi artinya sendiri-sendiri dalam ranah yang rohani. Makanya ada persoalan rohani, ada persoalan sosial, ada persoalan politik, ditangani dengan ranah-ranah masing-masing. Yang penting minta kebijaksanaan sama siapa? Sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan, David, pergi, nasihati dengan baik. Kira-kira begitu.